Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abid Triputra. Nomor induk mahasiswa 191313. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Konstitusi yang diberi oleh dosen saya, Bapak Joni Sandra, MH. Yang pertama, pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental. Konstitusi juga bisa dibilang agregat dari dasar prinsip-prinsip yang menjadi hukum dasar negara, organisasi, atau dari entitas lain. Umumnya akan menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur. Hukum tersebut sebenarnya tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi sejumlah peraturan lainnya. Pembagian dan klasifikasi konstitusi. Pada setiap negara di dunia pada umumnya mempunyai konstitusi. Meskipun hampir setiap negara mempunyai konstitusi, tapi satu sama lain ada perbedaannya. Hal ini antara lain disebabkan terdapatnya tuntutan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara atas konstitusi. Dengan diketahui klasifikasi konstitusi, setidaknya dapat diketahui 3 manfaat praktis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh penyusunannya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat istiadat daripada hukum tertulis. Fleksibel dan kaku. Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Derajat tinggi dan tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-syarat mengubahnya sangat berat. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tinggi dalam negara jika dilihat dari segi bentuknya. Konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian juga syarat-syarat mengubahnya sangat berat. Sejarah Konstitusi Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, sistem ketatanegaraan selalu mencari bentuk yang sesuai dengan kondisi sosial dan politik masyarakat dan negara yang sedang bertumbuh dan berkembang. Pergantian konstitusi selalu mengiringi peristiwa penting yang ada di Indonesia. Peristiwa politik dan pergantian kepemimpinan juga ikut berperanan penting dalam terjadi pertumbuhan konstitusi yang sedang berjalan dilakukan. Inilah beberapa pergantian konstitusi yang ada di Indonesia. Nilai dan sifat konstitusi. Nilai konstitusi dan sifat konstitusi ada 3. Yang pertama yaitu nilai normatif. Apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi itu bukan hanya berlaku dalam arti hukum atau legal,
tetapi merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. 2. Nilai nominal. Dalam hal ini, konstitusi itu menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan berlakunya di suatu konstitusi ini jangan dikacaukan bahwa seringkali suatu konstitusi yang tertulis berbeda dari konstitusi yang dipraktekkan. 3. Nilai semantik. Konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataan hanya sekedar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Mobilitas kekuasaan yang dinamis untuk mengatur yang menjadi maksud yang esensial dari suatu konstitusi yang diberikan demi kepentingan pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Mahkamah Konstitusi. Pengertian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang ada di Indonesia. Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan yang memegang kekuasaan kehukuman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berikut kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dalam 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi ini wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran atau impeachment berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tambahan memutus perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota selama belum terbentuk peradilan khusus. Demikianlah penjelasan materi konstitusi yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.